Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Zulfia dari SMA Negeri 1 Palimanan, kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi kimia kelas 11, yaitu termokimia. Maka dari itu, kita bahas satu persatu. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Sistem dan lingkungan. Interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa pertukaran materi atau pertukaran energi. Sistem dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, yaitu terjadi pertukaran materi dan energi. Sistem tertutup, terjadi pertukaran energi tetapi tidak pertukaran materi. Dan sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran materi maupun energi. Reaksi eksoterm dan endoterm. Berdasarkan perubahan entalpinya, maka reaksi kimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi yang memerlukan energi atau menyerap kalor. Artinya, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, sehingga delta H untuk reaksi endoterm nilainya positif. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang menghasilkan energi atau melepas kalor. Artinya, kalor bertindak dari sistem ke lingkungan sehingga delta H untuk reaksi eksoterm bertanda negatif. Jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kedua, perubahan entalpi penguraian standar, yaitu kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar, yaitu kalor yang dilepas pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat dan gas O2. 4. Perubahan entalpi netralisasi standar, yaitu kalor yang dilepas pada reaksi penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Yang kelima, perubahan entalpi pengamatan senyawa standar, yaitu kalor diserap jika 1 mol senyawa diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Keenam, perubahan entalpi peleburan standar, yaitu kalor yang diserap pada peleburan 1 mol zat pada menjadi zat cair. 7. Perubahan entalpi sublimasi standar, yaitu kalor yang diserap pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi gas. 8. Perubahan entalpi penguapan standar, yaitu kalor yang diserap pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi gas. Hukum Hess. Hukum Hess menjelaskan bahwa setiap reaksi kimia memiliki perubahan total entalpi yang tetap dan tidak tergantung pada tahapan atau jalur reaksinya. Maka, perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan sebelum reaksi dan hasil akhir dari reaksi tersebut. Hess juga menyimpulkan penemuannya dalam suatu hukum yang kita kenal dengan hukum Hess, yaitu kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak pada lintasan. Dengan kata lain, kalau reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Hukum Hess juga disebut dengan hukum penjumlahan kalor. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada S bereaksi dengan O2 bisa langsung menjadi SO3. Kemudian bisa juga S bereaksi dengan O2 membentuk SO2, kemudian bereaksi dengan O2 langsung menjadi SO3. Yang ditanyakan adalah harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3 adalah. Jadi, yang ditanya dari soal ini adalah bertanya delta H sama dengan X. Jadi, berapa X tersebut? Maka berdasarkan hukum Hess, delta H dari
S bereaksi dengan O2 membentuk SO3, maka sama juga dengan S ditambah O2 kemudian menjadi SO2 ditambah O kemudian langsung ke SO3. Maka delta H ini adalah penjumlahan dari delta H min 593 kJ dengan delta H min 197 kJ. Jadi, X sama dengan min 593 ditambah min 197, hasilnya min 790. Kemudian, karena yang diminta di sini adalah pembentukan 1 mol gas, tetapi dalam bagian tersebut, dalam bagian SO3-nya 2 mol. Jadi hasil X ini harus dibagi 2. Min 790 dibagi 2, jadi hasilnya min 395 kJ.